Assalamualaikum Bu Marsina, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Bu Penny. Begini ya Bu ya, mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Nggak apa-apa. Nggih, kan tempo hari kita sudah membicarakan ya Bu ya, kalau saya ini ingin melaksanakan supervisi akademis. Nah, dalam rangka saya untuk menyelesaikan tugas sebagai guru penggerak angkatan 7 Bu. Ya. Jadi diminta untuk lakukan coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3. Ya. Nah, adapun supervisi akademis yang dimaksud sini adalah itu proses yang memberdayakan dan berupa pengembangan diri Bu, Ya. dengan harapan bisa meningkatkan performa mengajar dan juga mencapai tujuan pembelajaran. Begitu Bu Marsina. Oh iya Bu Penny, tidak apa-apa karena kemarin kita sudah bicarakan bersama ya. Jadi persiapan juga sudah dibutuhkan untuk kegiatan kita. Baik Bu. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktu dan sekaligus menyiapkan dokumennya. Begini Bu, untuk gambaran kegiatan kita ini nanti ada 3 tahap Bu. Yang pertama pra-observasi, ya, kemudian kedua adalah observasinya nanti di lapangannya atau di kelasnya, dan yang ketiga adalah pasca observasi Bu, yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, untuk kegiatan yang hari ini kebetulan adalah pra-observasi. Jadi maksudnya ini untuk kita bercakap-cakap Bu, untuk mengetahui sampai di mana sudah persiapan Ibu Marsina untuk menghadapi observasi nanti. Iya, Bu Penny. Kira-kira dari percakapan awal kita ini nanti apa yang Ibu harapkan Bu? Baik Bu Penny, yang Ibu harapkan dari percakapan pra-observasi ini tentunya Ibu berharap jadi lebih siap sehingga nanti dalam pelaksanaan observasinya berjalan lebih baik dan lancar serta maksimal. Oke, amin Ibu ya. Kira-kira Ibu Marsina kapan ada waktu untuk pelaksanaannya nanti Bu observasi? Ya, untuk observasi pembelajaran insya Allah hari Senin Bu Penny bisa Ibu siap. Oh nggih, baik. Saya catat ya Bu ya, berarti jadwalnya Senin ya. Nah, itu kira-kira nanti saat pelaksanaan Bu, Ibu mau mengajarkan apa ini Bu? Mata pelajaran apa ya? Untuk mata pelajaran yang ingin saya sampaikan itu matematika saat observasi. Matematika ya Bu ya, berarti materinya apa Bu? Untuk materinya tentang volume bangun kubus. Oh, nggih, kubus berarti ya. Ya. Baik-baik. Jadi nanti saat observasi mata pelajaran yang Ibu sampaikan adalah matematika dengan materinya tadi volume kubus ya Bu ya? Ya, benar Bu Penny. Oke. Nah, berkaitan dengan materi tersebut, kira-kira Bu, apa ya tujuan pembelajaran yang nanti mau disampaikan Bu? Ya, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu memahami volume kubus melalui pengamatan gambar, video, atau benda yang berbentuk kubus. Yang kedua, siswa mampu menghitung menggunakan rumus tentang volume kubus serta mampu memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume kubus dengan tepat setelah menyimak video dan gambar yang disajikan. Oke, itu ya Bu ya, saya catat tadi beberapa tujuan pembelajarannya yang ingin Ibu capai. Berdasarkan tujuan tersebut, nanti kira-kira apa Bu yang sudah Ibu persiapkan? Ya Bu Penny, yang ada beberapa persiapan yang sudah Ibu siapkan dari RPP, LKPD, media yang akan digunakan untuk juga alat evaluasinya. Oh ya, baik Ibu, berarti sudah menyiapkan RPP-nya, LKPD-nya, media sampai alat evaluasi ya Bu ya? Ya. Kalau boleh tahu Bu, kenapa Ibu fokus di pembelajaran matematika ini Bu? Ya begini Bu Penny, kita tahu matematika pada sebagian besar anak-anak itu pelajaran yang sulit. Begitu pula di tingkat kesiapan belajarnya, pemahaman mereka kan berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang sedang, dan kurang. Karena itu pembelajaran kali ini Ibu akan menggunakan media-media yang konkret. Begitu ya Bu ya. Jadi yang saya pahami dari yang Ibu sampaikan tadi, berarti ini berkaitan dengan kesiapan belajar muridnya ya Bu ya? Ya betul Bu Penny, kesiapan belajar muridnya. Keberagaman pemahaman juga ya Bu ya, yang anak-anak ini kebanyakan ya Bu ya? Iya. Kalau demikian, bisa Ibu ceritakan apa strategi yang nanti Ibu gunakan saat observasi? Ya,
yang akan saya gunakan Bu Penny, ya melihat dulu dari kesiapan belajar anak berkaitan dengan murid yang beragam pemahaman, ada yang cepat tadi, ada yang sedang dan lambat. Nah, dengan menggunakan media konkret, kemudian ada juga media gambar, video. Nah, berikut ketingkatan kesulitan soal yang diberikan juga bervariasi untuk menyesuaikan kesiapan belajarnya. Bagus sekali Bu persiapan yang sudah Ibu rancang, Ibu rencanakan ya. Ternyata Ibu Marsina ini merencanakan pembelajarannya untuk memenuhi kebutuhan murid ya. Iya. Kalau tidak salah Ibu, ini mungkin pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Iya, benar Bu Penny, pembelajarannya berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Oke Bu, berdiferensiasi ya. Lalu Ibu, langkah selanjutnya apa saja nanti yang Ibu lakukan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Iya, yang akan saya siapkan nanti dalam prosesnya yaitu pengelompokan murid yang beragam berdasarkan kesiapannya. Nanti Ibu akan memberikan tingkat pengarahan dan bantuan sesuai kesiapan murid. Oke, berarti pengelompokan, ya. Baik, tadi Ibu kan sudah menjelaskan mulai dari perencanaannya, strategi, juga persiapan yang lain ya Bu ya. Nah, berkaitan dengan supervisi akademis yang akan kita lakukan ini, kan ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan Bu. Iya. Kira-kira area pengembangan kompetensi apa yang ingin Ibu harapkan? Yang akan diharapkan di sini adalah kompetensi yang Ibu kembangkan berkaitan dengan kemampuan dalam menyiapkan serta menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami dengan bantuan beberapa media dan benda konkret. Kemudian Ibu juga ingin meningkatkan kompetensi sosial dan emosional karena beragamnya karakter, kesiapan belajarnya, jadi melatih emosional Ibu, bagaimana mengontrol, mengelola emosi agar lebih tenang dan juga bersikap bijaksana menghadapi anak yang beragam. Oke, kompleks sekali ya Bu ya, luar biasa sekali yang Ibu Marsina, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ini ya. Berkaitan dengan kompetensi profesional, pedagogik, juga saya dengar tadi Ibu menyampaikan kompetensi sosial dan emosional ya Bu ya. Iya Bu Penny. Nah, kalau demikian Bu, kira-kira strategi yang Ibu lakukan nanti untuk mencapai perkembangan kompetensinya apa ya Bu ya? Yang berkaitan dengan profesional pedagogik Ibu terapkan mulai dari menentukan tujuan pembelajaran, lalu menyusun perencanaan pembelajaran, menyiapkan perangkat, media pembelajaran, lalu untuk strategi kompetensi sosial emosional adalah selalu berusaha sabar, mengelola emosi, melakukan mindfulness, yang paling sederhana dengan menarik napas dan memejamkan mata, begitu Bu Penny. Oke, sudah kompleks sekali yang Ibu sampaikan, strateginya luar biasa Ibu ya, bagus sekali. Menurut saya Bu, sesi percakapan kita ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Berikutnya nanti kita sambung di observasi hari Senin ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan berjalan lancar rencana kita ya Bu ya. Saya ucapkan makasih banyak ya Bu Marsina, sama-sama. Ibu juga merasa senang bisa membantu, juga sekaligus bersemangat untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar, Ibu minta salah satu siswa untuk maju ke depan memimpin doa. Silakan Rizky. Nyanyikan. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Bersiap belajar dengan tertib, disiplin ya, supaya nanti kamu jadi anak yang sukses. Jadi kuncinya harus disiplin. Nah, sebelum belajar coba baca buku bacaan yang kalian biasanya baca tiap pagi ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita, yaitu pertama, kalian perhatikan
Siswa mampu memahami volume kubus melalui pengamatan gambar, video, benda berbentuk konkret. Yang kedua, siswa mampu menghitung menggunakan rumus volume dan rusuk kubus. Ini adalah serta mampu kubus. Ciri kubus sisi-sisinya sama panjang ya, sama panjang, sama lebarnya ini. Nah, sekarang perhatikan ini ada gambar. Nah, contoh benda yang lain ya. Nah, sekarang perhatikan. Ingat kubus sisinya ada 6 ya. Sama benda yang lain ini. Apa ini namanya? Rubrik. Nah, ini termasuk benda kubus ya. Kubus itu ada ruangannya, ada volume yang bisa kita hitung. Nah, beda Halo sobat belajar, kembali lagi di RTC Channel. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja dan tambah semangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Bagaimana menurut kalian, senang apa tidak? Nah, bilangnya senang. Pelajaran apa yang tadi yang kamu sukai tentang apa? Mencari apa? Mencari volume, apa lagi? Mencari rusuk. Nah, nanti ya, untuk di rumah diulang lagi lah dengan baik pelajarannya. Marsina. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Penny. Oke, ini mohon maaf ya Bu ya mengganggu di sela-sela pian mengajar. Ya apa-apa ya. Ya, Ibu, saya perkenalkan pengajar praktik saya di Guru Penggerak Angkatan 7. Selamat datang Bu Penny. Ya, sama. Oke, ya. Begini Bu Marsina, jadi pada kesempatan kali ini ya Bu kita melanjutkan rangkaian supervisi kita kemarin. Ya, jadi yang sekarang ini adalah tahap pasca observasi. Jadi beliau hadir untuk menjadi supervisor dari percakapan kita hari ini Bu. Ya. Jadi adapun tujuan percakapan kita hari ini adalah untuk lebih merefleksi ya, kemudian untuk mengetahui apa saja hal-hal positif atau ada kendala yang perlu dikembangkan lagi dari hasil observasi kemarin nih Bu. Bagaimana Bu Marsina? Sudah siapkah kita? Ya.
Sudah siap Bu Penny? Oke. Baik. Baik, kita mulai ya Bu ya. Iya. Jadi fokus kita hari ini lebih kepada sharing dan refleksi yang pembelajaran sebelumnya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin Bu? Atau supervisi kemarin? Baik Bu Penny, setelah supervisi kemarin, alhamdulillah berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Perasaan Ibu sangat senang. Ya betul. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi yang kemarin itu kegiatan kita berjalan dengan lancar. Bagaimana dengan siswanya Bu? Setelah mengikuti pembelajaran itu? Ya, untuk kemarin alhamdulillah dalam mengikuti pembelajaran anak-anak merasa senang dan bahagia untuk mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan, karena dengan menggunakan alat pembelajaran atau media yang konkret sehingga mereka bisa memahami dengan apa-apa pembelajaran yang disampaikan. Oke, jadi menurut Ibu pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu laksanakan itu sudah sesuai dengan yang Ibu rancang ya Bu ya? Iya. Oke, jadi sudah sesuai dengan alur gitu dari pendahuluan, inti dan penutup ya Bu? Apakah begitu? Iya. Oke, bagaimana dengan tujuan pembelajarannya Ibu? Menurut Ibu apakah sudah tercapai? Ya, kalau yang saya amati kegiatan yang dilaksanakan kemarin itu memang sudah terlihat sesuai dengan langkah-langkah ya Ibu Penny, yaitu mulai pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, menurut Ibu hal-hal yang sudah baik dari kegiatan yang dilakukan kemarin itu alhamdulillah sudah cukup baik. Oke, baik Bu Marsina. Jadi dari yang Ibu sampaikan itu juga, tadi terlihat bahwa pembelajaran sudah sesuai, kemudian ada juga nampak antusiasme murid-muridnya ya Bu ya. Mereka bahagia, senang bahwa menggunakan tadi media konkret ya, ada juga video ya, saya lihat kemarin ya Bu ya. Iya. Baik. Nah, dari situ Bu, dari pembelajaran kemarin kira-kira ada kendala atau hambatan tidak Bu yang Ibu alami dan yang perlu ingin dikembangkan lagi? Ya, baik Bu Penny, menurut Ibu yang kurang dan perlu ditingkatkan lagi mungkin adalah bagaimana seterusnya untuk menerapkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid yang sesuai minat dan gaya belajar mereka, agar murid selain memotivasi belajar, mereka bisa aktif dan bisa memahami dan meningkatkan, serta penting untuk membuat mereka merasa senang dan bahagia. Betul Bu ya, untuk murid-murid itu senang dan bahagia dulu untuk mengikuti pelajaran ya, Bu ya. Penny. Nah, terkait kekurangan tersebut menurut Ibu Marsina, apakah ada strategi khusus Ibu untuk pengembangan berikutnya? Ibu rasa perlu terus melaksanakan refleksi diri ya, sehingga tahu apa yang perlu ke depannya diperbaiki. Juga terus berlatih mengembangkan wawasan, keterampilan Ibu bisa dengan mengikuti pelatihan, pengembangan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpihak pada murid, bisa juga mencari referensi di media YouTube, PMM, lalu juga sharing dengan rekan sejawat Bu Penny. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya, itu tadi refleksi ya dan pengembangan diri yang Ibu sampaikan. Semoga ini nanti bisa berjalan ya Bu ya, dan memberikan dampak positif lagi untuk Ibu ke depannya. Kemudian menurut Ibu adakah target tertentu ini atau berapa lama saat melaksanakan pengembangan diri itu Bu? Ya, untuk targetnya yaitu mungkin sekarang ya dari sekarang ya 3 atau 5 bulan ke depan Bu Penny, semoga terlihat proses dan perkembangannya dapat berjalan dengan baik. Ya, bagus sekali ya. Tetap semangat Ibu. Iya. Nah, kira-kira Ibu dalam proses ini adakah yang membantu Ibu dalam Ibu mengembangkan komitmen Ibu ini supaya lebih baik? Ya, terutama mungkin harus mengetahui dan izin dulu ya Bu Penny dengan Ibu Kepala Sekolah, kemudian dukungan dan kolaborasi dari rekan guru, murid, dan juga keluarga atau orang tua dari siswa. Oh ya, betul sekali ya Bu ya. Kita tuh memang kepala sekolah kita memang harus mengetahui dan mendukung, kemudian juga rekan sejawat itu tadi yang membantu kita dalam berkolaborasi ya untuk pengembangan diri.
Baik Ibu Marsina, saya rasa cukup sekian dulu percakapan coaching kita hari ini. Ya, Ya, terima kasih banyak Bu Penny setelah sharing dan refleksi kali ini memang berikan tambahan pencerahan dan wawasan bagi Ibu. ya. Jadi ini tadi adalah coaching kita Ibu lebih kepada sifatnya sebagai mitra Ya. atau mendampingi untuk mengembangkan potensi diri. Ya, Nah, jadi saya harap dan saya doakan semoga lancar apa yang Ibu Amin. rencanakan tadi, pengembangan dirinya, mudah-mudahan berdampak positif ya Ibu ya. Ya. Saya juga kalau Ibu misalkan ada perlu ya insya Allah saya siap membantu kalau ya mudah-mudahan bisa berkembang dan baik ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih banyak Bu Terima Penny. kasih juga saya Ibu. Ya, itu saja Bu dari kami untuk percakapan hari ini Bu Weni. Terima kasih.